Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas sistem rekomendasi YouTube lagi teman sekalian ya. Banyak yang bilang bahwasannya sistem rekomendasi YouTube itu berubah-ubah. Bahkan itu kita nggak bisa mengikutinya ya. Bahkan video-video kita ini susah sekali untuk dapat rekomendasi dari pihak YouTube itu sendiri. Nah di sini teman sekalian saya akan sharing sedikit buat teman-teman. Gimana sih cara mengatasinya supaya sistem rekomendasi YouTube itu bekerja di channel YouTube kita? Yang pertama teman-teman harus fokus dulu. Yang pertama teman-teman harus fokus. Fokus membuat konten sebanyak mungkin. Jadi kalau seorang YouTuber pemula itu jangan neko-neko dulu. Jangan beranggapan atau berpikiran nanti saya kalau membuat konten YouTube saya akan bisa menjadi kaya, view saya akan banyak, subscriber saya akan banyak. Jangan mikir itu dulu. Pertama kali yang teman-teman kalian harus pikirkan adalah teman-teman fokus dulu. Fokus buat konten sebanyak mungkin, fokus buat konten sebaik mungkin supaya para penonton itu suka dan betah di channel YouTube kita. Nah, nanti kalau orang-orang sudah betah di channel YouTube kita, mereka merasa terbantu oleh channel YouTube kita, mereka akan melakukan subscribe dan mereka akan menonton berlama-lama di channel YouTube kita. Nah, penghasilan akan mengikuti teman sekalian. Nah, di sini gimana sih cara mengatasinya supaya sistem rekomendasi YouTube itu tetap bekerja di channel YouTube kita? Yang pertama, sistem rekomendasi itu paling suka teman sekalian dengan konten orisinil, dengan konten yang benar-benar ori ya, benar-benar menampilkan wajah kita, atau teman-teman itu nggak membuat konten sembarangan, reupload video, teman-teman itu nggak main comot videonya orang lain, teman-teman bikin konten sendiri. Nah, itu YouTube itu paling suka dengan konten-konten seperti itu. Nah, seumpamanya teman sekalian membuat konten-konten yang belum pernah dibikin orang lain atau suasana alam kah atau sebagainya. Teman-teman fokus aja nih. Kalau untuk YouTuber pemula kan ada yang tanya, "Mas, konten apa nih yang cocok untuk YouTuber pemula?" Biasanya berkata seperti itu ya. Karena bingung nih. Aku mau bikin konten tuh bingung, Mas, mau bikin konten apa. Nah, pertama tuh sekalian, kalau teman-teman itu bingung mau bikin konten apa, saran saya pribadi adalah teman-teman lihat potensi yang ada di sekitar teman sekalian. Potensinya yang ada apa? Seumpamanya teman-teman itu mempunyai kemampuan menggambar atau melukis, ya itu saja dijadikan konten YouTube. Atau teman sekalian juga memiliki kemampuan atau teman-teman tuh suka berkebun, ya konten berkebun aja, semuanya menanam cabai, menanam jagung, menanam pepaya, seperti itu. Seperti channel YouTube saya yang rumah kebun ya. Saya itu membuat konten-konten adalah tentang tanaman. Ada juga channel YouTube saya yang Palaran Aviary itu membuat konten tentang binatang. Karena ada satu saudara saya yang suka tentang binatang ya, pelihara-pelihara binatang seperti itu. Jadi saya belikan burung, habis itu dia rawat, habis itu bikin kontennya. Nah, itu sesuai dengan aktivitas kita. Jadi kalau sesuai dengan aktivitas kita akan selalu punya konten. Kita akan selalu memproduksi konten-konten baru karena kita tahu kita mau bikin konten apa. Nah, dengan berjalannya waktu teman sekalian, kita kan sudah rajin nih upload video, kita rajin membuat konten. Secara otomatis mereka-mereka yang sering nonton video kita, mereka berarti suka sama video-video kita. Nah, kita sajikanlah kualitas konten yang benar-benar bagus supaya mereka itu betah nonton berlama-lama di channel YouTube kita. Itu yang pertama, teman-teman rajin dulu upload video. Yang kedua, teman-teman sekalian adalah fokus di konten satu niche. Karena apa? Sistem rekomendasi YouTube itu bekerja itu di konten-konten satu niche. Kenapa teman sekalian? Di sini teman sekalian kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya ini yang Timon Adioso ya, ini kan banyak sekali nih niche-nya ya. Kalau teman-teman lihat di video-video saya yang lama, itu saya bahas tentang tutorial tentang blog, habis itu tutorial tentang Microsoft Excel, tutorial tentang ABCD gitu. Yang terakhir ini saya fokus membahas tentang YouTube. Nah, kenapa saya lebih fokus ke satu niche? Karena apa? Sistem rekomendasi YouTube itu supaya bekerja. Nah, di sini teman sekalian, sistem rekomendasi YouTube itu bekerja bukan hanya dari judul aja teman sekalian, tetapi dari thumbnail yang kita buat. Nah, begini teman sekalian, kalau semuanya kita targetkan di search engine YouTube ya, semuanya mengetikkan sebuah kata kunci cara membuat channel YouTube. Itu kan biasanya kita bukan berharap sistem rekomendasi yang bekerja, tetapi pada saat orang mencari kata kunci dan menemukan video kita. Nah, kalau kita mau targetkan sistem rekomendasi yang bekerja, teman-teman sekalian adalah membuat judul yang semenarik mungkin, menarik perhatian orang untuk mengklik. Nah, selain judul, teman sekalian juga membuat thumbnail yang semenarik mungkin, yang membuat orang penasaran seperti itu. Mungkin dibikin tulisan-tulisan kecil yang menarik perhatian begitu ya. Nah, untuk judul itu sendiri teman sekalian, teman-teman itu mungkin kata kunci awalnya mungkin cara membuat channel YouTube ya. Nah, di sini teman sekalian mungkin teman-teman bikin judul yang semenarik, contohnya begini ya. Membuat channel YouTube hanya dalam waktu 2 menit saja. Cara mudah membuat channel YouTube untuk pemula. Nah, begitu ya. Itu kata kunci biasanya orang mencari channel YouTube kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan judul itu orang menarik untuk melakukan klik di video-video kita.
Nah, kalau semuanya kualitas konten kita sudah bagus, judul kita bagus, sesuai, habis itu isi kontennya sesuai. Pokoknya antara judul, thumbnail, dan isi konten itu harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai teman-teman sekalian, mereka akan melakukan klik ke video kita, tetapi mereka nggak puas nih pada saat nonton pertama, ternyata isinya beda. Kalau udah isinya beda, teman sekalian, video teman-teman akan ditinggalkan. Pertama, retensi, durasi tontonnya itu akan pendek. Maka kalau durasi tontonnya itu pendek, teman sekalian, sistem rekomendasi itu tidak akan bekerja kembali. Bahkan teman sekalian, pada saat video-video kita direkomendasikan via YouTube, muncullah di beranda orang lain. Mereka kan udah tahu nih, ini channelnya Timon Adioso ini bahasnya nih nggak jelas. Bahasnya itu-itu aja. Mereka nggak akan melakukan klik, mereka nggak akan melakukan nonton. Jadi antara judul, thumbnail, dan isi video harus sinkron, harus sesuai supaya orang itu nggak merasa tertipu. Kalau orang merasa tertipu, mereka nggak akan nonton video kita lagi. Bahkan sistem rekomendasi nggak bakal bekerja lagi teman sekalian. Nah, berikutnya lagi kita juga bisa mengatasinya dengan cara menonton video sendiri. Full durasi, seperti beberapa YouTuber ya yang menyarankan untuk menonton video kita sendiri. Dengan cara apa? Kita bikinlah satu channel yang niche-nya sama. Semuanya nih channel YouTube Timon Adioso, bahas tentang tutorial YouTube. Habis itu saya membuat lagi sebuah channel yaitu YouTuber pemula. Nah, ini sama-sama tentang membahas tentang YouTuber. Nah, kalau subscribernya ini banyak teman sekalian, subscribernya ini 100.000, subscribernya ini 200.000. Kalau ini saling nonton ini dalam artian gini ya, kita harus menggunakan email lain. Jadi emailnya tuh nggak jadi satu. Pertama nggak jadi satu emailnya. Yang kedua perangkatnya juga nggak jadi satu. Yang ketiga lebih bagus lagi, jaringan wifi-nya nggak jadi satu. Tapi kalau jaringan wifi masih is oke teman sekalian. Nah, kita dengan cara nontonnya begini teman sekalian. Kita nontonnya tuh bukan buka videonya, bukan. Dengan cara begini. Seumpamanya channel YouTube Timon Adioso ya. Channel YouTube Timon Adioso ini upload video nih, bleng, upload video ya. Nah, channel YouTube YouTuber pemula yang punya saya juga nih, kan pada saat ini upload video, kalau kita pernah nonton nih, yang YouTuber pemula, otomatis kan muncul di berandanya tuh, muncul di beranda kita. Nah, kita nonton lewat situ teman sekalian, kita klik, biasanya iklannya muncul ya begitu. Nah, tapi kalau teman sekalian itu nggak muncul di beranda, jangan cari channel YouTube-nya, cari ketik Timon Adioso, habis itu oh dapat ini, baru kita setel. Jangan, mungkin itu pancingan untuk pertama kali. Tapi untuk berikutnya nggak usah melakukan itu lagi. Karena apa? Pasti akan muncul di beranda kita. Nah, pada saat muncul di beranda kita, kita klik, kita tontonlah video kita itu full durasi. Begitu ya. Secara otomatis, pada saat Timon Adioso ini upload video, dia akan muncul terus di berandanya channel YouTube YouTuber pemula. Dengan begitu, kita klik nonton. Nah, dengan begitu teman sekalian, ini kalau semuanya subscribernya YouTuber pemula ini sampai dengan 200.000, secara otomatis videonya Timon Adioso ini akan muncul di berandanya para subscriber YouTuber pemula. Dengan begitu, saling merekomendasikanlah dua channel YouTube ini. Tetapi isi video, judul, dan thumbnail itu harus beriringan, harus sinkron. Kalau nggak sinkron teman sekalian, itu sama aja nipu. Nanti dengan otomatis para subscriber atau para penonton itu akan kabur. Berikutnya apalagi teman sekalian, supaya sistem rekomendasi itu tetap bertahan di channel YouTube kita. Supaya sistem rekomendasi itu tetap bertahan teman sekalian, teman-teman itu jangan nyepam membuat video ya. Kalau teman sobat sekalian itu membuat video secara terus-menerus, semuanya nih dalam satu hari teman-teman tuh bikin konten 3 kali 3 video ya. Kalau saran saya pribadi, jangan diupload barengan. Kalau pertama biasanya YouTuber itu akan senang aja sih nonton, tapi lama-lama akan bosan. Kalau sudah muncul di beranda mereka nggak nonton. Karena apa? Udah bosan, itu aja yang dibahas. Mereka nggak akan nonton lagi video kita. Saran saya pribadi teman sekalian, ya diatur aja. Semuanya 1 hari 1 video aja. Yang penting kualitas kontennya. Mungkin 2 hari 1 video. Kalau seumpamanya penontonnya banyak, mereka suka sama video-video kita buatlah mungkin dalam 1 minggu kita jadwalin hanya 2 video. Kalau mereka suka ya. Tapi kalau mereka itu angin-anginan sukanya, nah kita targetkan di search engine YouTube. Semuanya cara membuat channel YouTube. Cara supaya rekomendasi YouTube bekerja di channel YouTube kita. Nah, kita membuatlah video-video seperti itu teman sekalian. Itu targetkan di search engine YouTube. Dengan cara itu, video kita bisa ditemukan orang di beranda YouTube. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan view. Kalau mereka sudah nonton teman sekalian, secara otomatis kalau yang nonton itu punya subscriber, video-video kita bisa direkomendasikan di berandanya para subscriber mereka. Jadi seperti itu ya para YouTuber pemula, supaya video kita tetap direkomendasikan via YouTube. Yang pertama, kita harus targetkan dulu judulnya yang semenarik mungkin, thumbnailnya semenarik mungkin, menarik perhatian orang untuk ngeklik supaya CTR-nya tinggi. Nanti kalau sudah ngeklik, CTR-nya tinggi, isi videonya
harus sesuai dengan judul dan thumbnailnya. Kalau kualitasnya konten udah bagus, judulnya bagus, thumbnailnya bagus, isi videonya bagus, mereka nontonnya berlama-lama di video kita, secara otomatis teman-teman, video kita akan terus-menerus direkomendasikan pihak YouTube. Tapi kalau mereka semakin lama semakin menurun durasi tontonnya, semakin anjlok sistem rekomendasi yang ada di channel YouTube kita. Oke sobatku, itu saja sharing saya tentang sistem rekomendasi YouTube yang berubah-ubah. Jadi buat teman sekalian tetap semangat tiap hari upload video, supaya apa? Kita nggak tahu nih, dari beberapa video yang kita upload, kita nggak tahu nih video mana yang akan bakal viral nanti. Yang penting kita tetap semangat supaya kita tahu nih mana yang salah, mana yang benar, supaya kita tahu nih mana yang bagus, mana yang jelek, supaya kita bisa terus memperbaiki setiap video-video kita. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.